Terima kasih kepada pembuka acara atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Wijirahayu selaku moderator pada kegiatan Prodi Sarjana Gizi Tikes Muhammadiyah Palembang dengan tema potensi pangan lokal dan meningkatkan sistem imunitas selama pandemi COVID-19. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung baik di Zoom maupun di YouTube. Diharapkan para peserta dapat mengikuti acara sampai di sesi terakhir. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Budi Setiawan dengan tema pangan lokal yang berpotensi sebagai imunomodulator. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Garut 18 Desember 1962, riwayat pendidikannya S1 Teknologi Industri Pertanian tahun 1985 IPB, S2-nya Gizi Masyarakat tahun 1990 IPB, kemudian beliau melanjutkan S3 di University of Nebraska Lincoln USA tahun 1999. Beliau adalah dosen di Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum AIPGI dan Ketua Kelompok Kerja Pangan Kemenkes Republik Indonesia. Baik, kepada Bapak Insinyur Budi Setiawan MS PhD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ani perkenalannya dan mohon izinkan saya untuk share screen ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Stikes Muhammadiyah Palembang, Bapak Heri Satyadi CPNKes, juga Bapak Ketua DPP Persagi Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Lubis SKM Menkes, juga narasumber Bapak Dr. Agung Widodo, MSc Magister Clinical Medicine dan juga PhD. Topik yang dimintakan untuk disampaikan pada saat ini adalah tentang pangan lokal yang berpotensi sebagai imunomodulator. Pertama-tama sampaikan selamat kepada Stikes Muhammadiyah yang sudah mendapatkan izin untuk membuka prodi gizi, sarjana gizi. Namun di sini visinya adalah untuk bidang gizi klinik, tetapi mohon mungkin ke depan dikoreksi karena kalau sarjana gizi itu tidak hanya menguasai gizi klinik, tetapi kalau bisa unggul juga di gizi masyarakat dan food service ya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pagi ini mengenai update pandemi COVID, kemudian pangan lokal dan juga pangan, definisi pangan fungsional, imunomodulator, kemudian pangan lokal sebagai imunomodulator, dan juga upaya kita untuk meningkatkan imunitas. Nah, tanggal 16 Agustus yang lalu, ini memang ternyata Indonesia malah sudah menjadi urutan ke-23 di dunia mengenai jumlah kasus COVID-19, dan kalau dipetakan itu ternyata itu memang trennya tuh eksponensial ya, meningkat terus-menerus karena setiap hari itu nambah terus ya. Ternyata memang belum ada penurunan. Harapannya kita ini kurva itu flattening, artinya kurvanya itu menurun, merendah sehingga semakin lama itu semakin sedikit. Tapi kalau tiap hari nambah, kelihatannya kurva itu akan menanjak terus. Bahkan terakhir hari Minggu kemarin tanggal 23 Agustus itu memang malah menjadi 153.535. Jadi ini meningkat lagi sebanyak 2037. Nah, ini data yang saya dapat dari Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Agustus, juga ternyata Sumatera Selatan itu
nomor 9 ya di Indonesia. Kemudian juga tetapi persentase sembuhnya adalah di urutan ke-18. Nah, dan ternyata Kota Palembang itu paling tinggi ya, sampai 2.000. Jadi yang penyumbang tertinggi di Sumatera Selatan, mungkin karena ibu kota provinsi ya, ini paling tinggi. Tapi yang menarik adalah ternyata yang meninggal itu gara-gara COVID itu seringkali disertai dengan penyakit penyerta, dan penyakit penyerta yang tertinggi itu adalah DM dan hipertensi ya. Itu baik itu memang yang sudah konfirmasi maupun juga yang memang suspek ya. Nah, kita kan sempat dengar bahwa dulu itu transisi epidemiologi itu penyakit infeksi itu rendah ya, sekitar 30%, sisanya itu penyakit tidak menular, sehingga beberapa waktu yang lalu sebelum adanya COVID, pandemi COVID ini, kita cenderung bicara tentang penyakit tidak menular, sehingga tren tentang pangan fungsional, terutama mengenai antioksidan itu meningkat karena terkait dengan bagaimana kita untuk menanggulangi tentang radikal bebas. Tapi sekarang ternyata dengan adanya penyandang penyakit tidak menular, kena infeksi itu makin parah kan begitu ya. Memang ini tadi disampaikan juga oleh Ketua DPP Pak Lubis ya, bahwa COVID ini sudah merubah berbagai sektor dalam kehidupan, tetapi kita juga tidak boleh berputus asa, karena COVID ini jangan-jangan juga memang memberikan kesempatan kita untuk merubah berbagai sistem dalam kehidupan kita. Memang tadi juga disebutkan bahwa kita sedang melakukan pengujian berbagai jenis obat dan juga pengujian berbagai jenis vaksin, tetapi ternyata tadi juga disinggung oleh Bapak Ketua DPP ada terjadi mutasi ya. Jadi COVID-19 itu bermutasi, malah katanya menjadi lebih cepat menularnya karena mahkotanya lebih banyak, menjadi D61G, dan hari Minggu besok kemarin itu, tanggal 23 Agustus, ternyata ada pernyataan dari WHO yang memprediksi bahwa pandemi COVID itu kemungkinan bisa berakhir dalam 2 tahun. Jadi masih cukup lama, dan memang terkait dengan COVID-19 ini, memang peran pangan dan gizi ini menjadi kritikal. Jadi kita memang salah satu upaya yang harus kita lakukan, tadi disampaikan dalam sambutan Bapak Ketua DPP, adalah kita melakukan pencegahan karena obat belum diedarkan, vaksin masih diteliti dan lain sebagainya. Masuk ke pangan dan pangan fungsional, kalau kita melihat definisi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, jadi kalau kita bicara pangan itu adalah seluruhnya ya, baik itu yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan itu meliputi makanan, minuman, mentah maupun matang. Dan pangan lokal itu adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi karbohidrat. Pangan lokal pun juga tidak hanya sumber karbohidrat, tetapi seluruh jenis pangan ya. Jadi kalau sementara ini memang kalau kita bicara pangan lokal, seringkali yang dibicarakan itu adalah pangan pengganti beras. Nah itu ya, jadi lebih ke sumber karbohidrat. Padahal pangan lokal itu juga termasuk pangan, itu merupakan sumber zat gizi, baik itu karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air yang juga menjadi kebutuhan paling esensial bagi manusia. Jadi selama ini memang kalau kita dengar tentang pengembangan pangan lokal, yang dikembangkan lebih ke pangan pokok sumber karbohidrat untuk pengganti beras. Tetapi tentu saja kita sekarang pahami bahwa yang namanya pangan lokal itu tidak hanya pangan sumber karbohidrat. Nah, tentang potensi pangan lokal Indonesia, tadi juga sudah disinggung, ya bahwa Indonesia itu memang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, karena memiliki sekitar 800 jenis tanaman pangan. Ini berdasarkan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian tahun 2020, yang terdiri dari 77 jenis tanaman sumber karbohidrat. Ada 75 jenis tanaman sumber lemak atau minyak. Ada 26 jenis kacang-kacangan. Ada 389 jenis buah-buahan. Ada 228 jenis sayuran. Ada 40 jenis bahan minuman, dan ada 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan. Jadi ini semuanya adalah pangan lokal, tidak hanya karbohidrat. Lebih banyak lagi pangan-pangan yang lainnya. Nah, kalau kita
saya sempat buka-buka internet, katanya makanan khas Palembang itu paling tidak ada 30 nih. Kalau dicoba satu persatu, ini harus sebulan saya di Kota Palembang. Sayang nih sedang COVID ini, jadi hanya bisa lewat online ya kita bertemu. Ini berbagai jenisnya yang memang sangat menarik ya. Dan buah-buahan juga selalu, kalau Palembang tentu saja itu Palembang ya. Ternyata duriannya, nanasnya, dan juga mangisnya juga menarik. Bahkan katanya ada cara makan khas di Palembang itu mobil ya. Nah ini ternyata yang menariknya, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sebelum makan dipoto dulu ya. Nah ini memang luar biasa. Kemudian definisi pangan lokal, pangan fungsional. Kenapa? Karena pangan itu memang ternyata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Meskipun memang fungsi utama dari pangan itu kita mengkonsumsi pangan karena kita ingin memenuhi kebutuhan gizi. Tetapi tentu saja untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi, pangan juga bisa untuk memenuhi fungsi sensori, artinya memuaskan selera kita ya, sehingga memang ada peran mata di situ, hidung, tangan, sehingga makanan yang bergizi itu memang harusnya juga enak dimakan, kan, baunya juga harus. Tetapi juga pangan itu harus punya fungsi fisiologis kalau bisa. Apa itu fungsi fisiologis? Fungsi fisiologis dari pangan itu diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, meregulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan juga menyehatkan. Jadi selain memiliki kebutuhan gizi dan juga rasanya enak, pangan itu akan baik kalau memang juga punya fungsi fisiologis. Di antara yang sekarang kita butuhkan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau dibuka-buka juga di internet itu ternyata buah duku juga itu bisa meningkatkan sistem imun katanya karena vitamin C-nya tinggi, juga melancarkan pencernaan karena mengandung serat, punya antioksidan karena vitamin C, menguatkan gusi karena fosfornya tinggi untuk kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Bahkan bijinya katanya bisa mengatasi diare dan juga untuk demam. Termasuk tomat saya kira semua kita kenal bahwa tomat itu juga sangat bermanfaat. Nah, kalau kita bicara tentang pangan yang bermanfaat memberikan dampak terhadap fisiologis, kita kenal dengan namanya pangan fungsional, sehingga pada saat dia karya nasional pangan gizi yang ke-11 tahun 2018 yang lalu, saya kebetulan diminta untuk menjadi ketua kelompok kerja, dan kita membuat definisi yang panjang ini karena ingin meliputi banyak hal. Jadi pangan fungsional itu adalah pangan alami maupun olahan. Jadi mau alami maupun olahan itu juga bisa menjadi pangan fungsional yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi resiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah. Jadi harus ada kajian ilmiahnya, bukan katanya. Dan juga harus menunjukkan manfaat dalam jumlah yang biasa dikonsumsi. Jadi jumlahnya itu harus biasa dikonsumsi, tidak bisa kita mengkonsumsi 2 kilo sehari. Sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, jadi tentu saja bagian dari diet yang seimbang kita. Dan harus tetap dalam bentuk pangan. Jadi pangan fungsional harus dalam bentuk pangan, tidak boleh dalam bentuk pil ataupun bentuk kapsul. Karena sudah bentuk pil atau bentuk kapsul, itu menjadi food supplement atau menjadi obat tradisional atau menjadi herbal medicine. Jadi jatuhnya menjadi obat. Nah, kalau mengenai imunomodulator seperti yang diberitakan dari judul paparan saya, ternyata modulator itu adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun, jadi dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif yang bisa menormalkan kembali kalau memang sistem imunnya terganggu atau tidak seimbang. Imunomodulator itu ada 2 macam, ada imunostimulan dan imunosupresif. Jadi kalau yang stimulan itu yang dapat menstimulasi atau meningkatkan kerja sistem imun, yang biasanya diberikan untuk meningkatkan respon imun apabila kita kena penyakit infeksi. Ada juga imunosupresif yang ini senyawa yang digunakan untuk menekan respon. Jadi kalau memang imunnya terlalu responsif, maka ditekan untuk meredakan hiperinflamasi, misalnya untuk mengatasi penyakit autoimun atau penolakan organ. Itu diantaranya adalah jenis imunomodulator. Mungkin lebih jauh nanti Pak Dr. Agung Widodo akan menyampaikan hal ini. Dan imunomodulator itu kalau itu termasuk obat. Jadi imunomodulator itu merupakan obat yang memang membantu meregulasi dan mengembalikan sistem imun. Jadi tadi sampaikan imunomodulator itu ada imunostimulan, represan,
bisa yang spesifik, non spesifik, dan lain sebagainya. Dan itu tadi dikatakan bahwa imunomodulator itu memang kerjanya adalah menstimulasi sistem pertahanan, ya. Jadi di antaranya misalnya contohnya mengaktifkan sitokin yang secara alamiah akan membantu tubuh untuk memperbaiki sistem pertahanan tubuh. Tubuh juga sesungguhnya memiliki zat yang secara otomatis bisa menormalkan sistem imun. Namun kalau memang kurang itu ditingkatkan gitu, secara otomatis. Kemudian kalau terlalu tinggi diturunkan. Namun kalau memang tubuh itu tidak berhasil menormalkan sistem tubuh karena kondisi tertentu, makanya disitulah baru dibutuhkan imunomodulator untuk membantu menormalkan sistem tubuh. Dan penggunaannya adalah tentu saja kalau imunomodulator ini digunakan pada orang sehat, orang normal, itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena tubuh masih bisa mengkonsumsi tubuh. Bahkan kalau kita mengkonsumsi bisa-bisa itu merugikan kesehatan. Jadi jika organ yang sehat walafiat itu dipakai terus-menerus, terutama saat sedang tidak sakit, maka organ tersebut akan bekerja tanpa diperlukan, menjadi aus, dan juga bisa-bisa kita menjadi lebih mudah terkena penyakit. Jadi bila orang mengkonsumsi imunomodulator, maka kekebalan tubuhnya akan berlebih. Jadi orang sehat mengkonsumsi imunomodulator, maka kekebalan tubuhnya bisa berlebihan, sehingga bisa-bisa menjadi terlalu sensitif atau terganggu. Jadi imunomodulator itu adalah bukan makanan, itu adalah obat, termasuk kalaupun berasal dari tumbuhan atau kita kenal sebagai fitofarmaka, ya, itu meskipun katanya ini alami, tetapi juga kalau berlebihan juga tidak bagus. Dan berbeda dengan vitamin. Kalau vitamin, kita mau vitamin C misalnya, ini kalau berlebihan akan dikeluarkan. Sehingga memang untuk meningkatkan sistem imun, apalagi tadi kita memang vaksin belum ada, seperti disampaikan oleh Ketua DPP tadi Pak Madubis, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, tapi bagaimana kalau kita juga melihat kembali tentang pangan lokal sebagai imunomodulator, ya, memang imunomodulator itu bisa dibuat secara sintetik ataupun secara alami. Kita biasanya golongan-golongan steroid itu yang ada dalam tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber bahan untuk membuat imunomodulator secara alami. Dan ini biasanya juga terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayur. Cuma sayangnya ini memang kalau dibasaknya berlebihan, ini juga bisa hilang. Demikian juga yang sudah terkenal di dunia, ada imunomodulator alamiah dari echinacea, atau dari ginseng, atau dari kamolinti, lemon, zaitun, dan juga jamur. Nah, echinacea ini terkenal di Eropa dan Amerika sebagai imunomodulator, dan juga kurkumin juga, bahkan Kementerian Kesehatan sudah mempromosikan bahwa kurkumin itu aman dikonsumsi saat pandemi dan mempunyai berbagai manfaat. Kemudian ada juga melakukan penelitian tentang echinacea dan kurkumin dibandingkan. Ini ada di salah satu jurnal. Tetapi ternyata permasalahannya seperti kebetulan saya juga sempat menjadi Komite Nasional untuk obat dan makanan tradisional di Badan POM. Ternyata masalah kalau kita menggunakan bahan alami ini ada inkonsistensi dan juga standarisasi yang menjadi masalah, termasuk juga memang efikasi dalam penelitian itu sangat tergantung dari preparasinya. Jadi preparasinya termasuk juga kalau kita bicara tentang herbal itu masalah kandungannya kadang-kadang kan begitu. Kemudian juga di simplisia itu soal paritas, kandungan, kekeringan dan sebagainya. Jadi komponen aktifnya mempengaruhi dosis. Jadi meskipun geramnya sama, tapi kandungan komponen aktifnya bisa tidak sama. Nah, imunomodulator Indonesia yang juga banyak dipromosikan itu adalah meniran, jahe merah, sambiloto, karena meniran itu memang mempunyai sifat imunostimulasi kuat terhadap infeksi virus. Jahe merah juga dikenal meredakan batuk dan gangguan pencernaan, sambiloto juga antivirus, dan juga katanya kalau dikombinasikan itu akan menjadi optimal sehingga muncul banyak produk-produk yang campur-campur kan gitu ya. Nah, LIPI juga sedang melakukan herbal imunomodulator untuk pasien COVID-19. Dan juga kalau kita bicara tentang imunomodulator yang bersumber dari makanan, itu memang dikatakan bahwa ada berbagai makanan, ingredient yang memang memiliki fungsi terkait dengan imunitas dan juga berinteraksi bisa menormalkan sistem imun kita.
Nah, ini berbagai makanan yang juga diet yang bisa berfungsi sebagai imun sistem, misalnya pangan sumber protein, tadi sudah sebut tentang ikan dan sebagainya, juga vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian juga lemak tidak jenuh kan gitu ya, dan juga probiotik ya. Nah, ini berbagai jenis yang disebutkan bisa untuk meningkatkan imun sistem, misalnya jamur, kemudian pangan-pangan fermentasi, ya kita punya tempe, kita punya pindang, kan gitu ya, punya oncom, kemudian teh juga teh, kemudian juga berbagai jenis berry, dan memang berbagai jenis buah-buahan, jeruk, cherry, sweet pepper, itu kemudian juga pepaya, ya, guava, jambu batu kita tahu punya, saya kira di Palembang juga, tomat, kemudian bayam. Ini juga ada yang mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan imunitas itu adalah bawang putih ya, bawang putih, jamur, brokoli dan lain sebagainya, yogurt dan lain sebagainya. Ini ada berbagai jenis pangan. Saya kira juga di Indonesia termasuk juga di Palembang ini juga tersedia yang kita bisa manfaatkan untuk pencegahan ya. Nah, ini berbagai makanan banyak dikatakan. Ini ada termasuk juga ini ada ubi ya, ubi cakar merah itu mungkin kita kaitannya dengan vitamin A tadi ya, banyak. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan sebenarnya lebih baik kita meningkatkan imunitas kita dengan berbagai cara. Ada panduan dari Kemenkes bagaimana kita meningkatkan imunitas. Salah satunya memang dengan makan gizi seimbang. Tapi jangan lupa kita juga pada saat berkumpul kita juga tetap harus berolahraga, tidak merokok, jaga kebersihan, cuci tangan, selalu pakai masker, lebih untuk pencegahan daripada memang kalau sudah terkena itu tadi obatnya belum ada, vaksinnya belum ada. Jadi salah satu caranya adalah kita cukup tidur, harus cukup istirahat, berolahraga, makan buah sayur dan lain sebagainya. Tapi tentu saja ini ada juga dari WHO mengatakan bahwa pada saat pandemi sebaiknya kita mengkonsumsi makanan segar yang tidak diawetkan. Minum air yang cukup, menghindari konsumsi minyak berlebihan. Nah, ini konsumsi minyak, gula, dan garam itu tentu saja juga ini terkait dengan juga ada Permenkes juga ya, bahwa memperbanyak makan buah itu tentu saja disarankan untuk menambah porsi sayur dan buah, meskipun memang sebenarnya kalau kita mengikuti pola gizi seimbang itu kita sudah disarankan mengkonsumsi buah, sayur dan cukup banyak ya. Ini berbagai jenis vitamin yang tadi bisa meningkatkan imunitas tubuh, vitamin A, vitamin C, dan juga berbagai sumber makanannya yang ada di sini. Bahkan juga salah satu media nasional mengatakan bahwa kita selain mengkonsumsi sayur dan buah, itu ada mengkonsumsi suplemen. Tetapi ada penelitian yang mengatakan bahwa suplemen pun juga hanya akan berdampak kalau memang pada kondisi defisiensi. Jadi kalau kita makannya bagus, gizi seimbang, intake vitamin mineralnya bagus, tidak perlu juga mengkonsumsi suplemen sebenarnya. Ini ada panduan gizi seimbang, kita tahu bahwa dengan kondisi undernutrition termasuk juga overnutrition, kalau kita bergizi lebih atau gizi kurang, itu imunitas akan turun, resiko ada penyakit mineralnya. Jadi tadi terlihat bahwa dengan kondisi apalagi kurang gizi termasuk gizi lebih, itu malah bisa terkena. Ini kita pernah punya pedoman gizi seimbang. Dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian Yayasan Danone punya tumpeng gizi seimbang, disempurnakan di Kemenkes dengan kita punya tumpeng gizi seimbang seperti ini. Di sini sudah disarankan bahwa tanpa sebelum pandemik saja kita disarankan untuk mengkonsumsi 3 sampai 4 porsi sayuran dan 2 sampai 3 porsi buah. Artinya kalau kita makan 3 kali sehari, setiap hari itu, setiap kali makan harus ada buah dan ada sayur. Bahkan kalau bisa sayurnya itu lebih konsumsi. Makanya tadi dikatakan juga harus mengurangi gula, garam, dan lemak, karena memang ini di Tenggarai bisa menyebabkan tingginya penyakit degeneratif ya. Nah, kalau untuk satu piring kita punya namanya isi piringku. Jadi kalau dalam satu piring itu jangan seluruhnya nasi. Jadi separuhnya itu harus sayur dan buah, sayur lebih banyak dari buah, kemudian ada bahan pokok dan juga lauk-lauk kan gitu. Jadi pedomannya adalah kalau kita mau mengkonsumsi makanan, pertama itu memang tentu saja mungkin meskipun memang tadi dikatakan bahwa harus bergizi dan vitamin, tetapi yang pertama itu aman, jangan sampai kita kena foodborne disease, kita jangan sampai sakit gara-gara makan.
tapi tentu saja bergizi. Bergizi dalam hal ini tentu saja juga tidak berlebihan. Jadi harus bergizi seimbang sesuai kebutuhan dan juga harus menyehatkan. Tadi termasuk ada menyehatkan, memberikan dampak fisiologis dan juga harus enak. Karena kalau tidak enak tidak bisa dimakan. Ya. Nah ini adalah termasuk tadi bagaimana kita mencegah bahwa makan itu supaya aman selama COVID. Memang kalau kita mempraktikkan dalam proses pengolahan pangan, kita kenal dengan good manufacturing practices GMP, good hygiene practices. Jadi kalau dilakukan dengan baik, dilakukan dengan hygiene, tentu saja mau kondisi pandemik ataupun sebelumnya, itu tentu saja makan itu akan aman ya. Kita tahu ada HACCP, ada juga food safety dan lain sebagainya ya. Dan itu tentu saja salah satu pedoman supaya aman selama pandemi, kita harus menjaga kebersihan, harus memisahkan yang mentah dengan yang matang, harus memasaknya sampai matang minimal 70%, menyimpannya sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai gara-gara kita ingin makan sayur, buah, tetapi perhatikan juga keamanannya. Dan ini adalah salah satu pedoman supaya kita belanja di supermarket atau di pasar juga aman. Kita tahu bahwa sekarang itu kita harus selalu cuci tangan, kemudian juga pakai masker dan sebagainya. Termasuk kalau kita pesan makanan pakai online itu juga yang usah salaman dengan tukang ojolnya, silahkan digantung aja di pintu dan juga tentu saja mengirim pun dan harus bersih. Nah terkait dengan gizi tadi kita tentu saja tidak berlebihan ya, karena gizi itu meskipun memang berperan positif terhadap tubuh kita, hanya dibutuhkan secukupnya. Makanya ada yang namanya DRI, jadi dietary reference intake. Jadi gizi itu hanya dibutuhkan secukupnya saja. Kelebihan juga tidak bagus, apalagi kekurangan. Nah, kita boleh melihat kepada Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Jadi, masing-masing jenis gizi, masing-masing kelompok umur itu ada kebutuhan gizinya, silakan di-download tentang Permenkes ini. Nah, tentu saja kita harus makan secara sehat, termasuk juga minum yang cukup. Memang ada pertanyaan, emang minum yang banyak bisa menghilangkan virus corona? Tentu saja memang belum ada buktinya, tetapi untuk menjaga kesehatan kita perlu minum minimal tadi katanya 8 gelas sehari ya. Memang kalau yang penelitian secara langsung kaitannya makanan dengan coronavirus, karena corona itu juga masih baru, masih dalam penelitian. Jadi buktinya itu belum bertengah, tapi kita lebih baik memang tadi untuk pencegahan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pedoman buat kita. Semoga selalu sehat walafiat. Saya punya sedikit pantun untuk Stikes Muhammadiyah Palembang. Kuliah di Stikes Muhammadiyah Palembang, semua program studinya berkualitas. Makanlah makanan bergizi seimbang untuk meningkatkan sistem imunitas. Maka demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah gejala klinis pada COVID. Sekarang kita lihat komorbiditas. Sudah kelihatan ini besar, itu? Sudah, Pak. Belum? Sudah bagus, Bro. Iya. Jadi komorbiditas ini seringkali kita temukan. Tadi sudah sempat dibicarakan oleh Pak Budi Setiawan. Ternyata di Palembang banyak orang hipertensi. Ya. Jadi penyakit pemberat inilah yang sering kita temukan pada kasus dengan COVID. Yang pertama adalah lanjut usia, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, ginjal, kanker, perokok, dan obesitas. Bisa kita ketahui dulu ini dianggap adalah penyakit degeneratif. Ya, dan tidak menular. Tapi pada kondisi COVID saat ini, penyakit-penyakit ini menjadi pemberat dan menimbulkan banyak kematian, ya, karena penyakit-penyakit ini degeneratif ini ternyata memicu COVID untuk membelah dengan lebih cepat atau yang seringkali kita sebut replikasi. Ya, ini adalah jenazah COVID-19. Ini menjadi permasalahan terutama di Indonesia, bagaimana cara pemulasaraan jenazahnya ya. Dan kita tahu pada saat melakukan pemulasaraan jenazah ya, seringkali terjadi insiden ya. Ada yang bilang, oh keluarga saya ini bukan COVID dan seterusnya. Tapi ternyata ini menjadi sumber penularan. Kita tahu jenazah COVID saat ini apabila tidak ditangani dengan prosedur tertentu ini menjadi sumber penularan ya. Kemudian bisa dilihat pada slide ini ternyata
COVID-19 ini juga menimbulkan permasalahan banyak ya. Yang terpenting adalah di dunia kita harus mencegah hunger, malnutrisi, dan eating pathology. Ya. Kemudian nutrisi terutama pada COVID ini sangat kita butuhkan untuk mencegah long term consequence. Tapi ternyata kalau seandainya kita mengalami gangguan pemenuhan terhadap nutrisi, ini menyebabkan resiko untuk terjadinya gejala-gejala atau faktor risiko munculnya COVID yang semakin berat. Kemudian kalau kita lihat ini hubungannya adalah pemenuhan pangan tadi disebutkan oleh Pak Budi tentang food security. Ternyata harus kita lihat pemenuhan ini harus kita lakukan secepatnya karena kita tidak bisa menunggu bahwasanya COVID ini semakin hari semakin berat. Kalau kita lihat pendekatannya adalah menggunakan multi-level framework, ya. Jadi ada kebutuhan individual, community, nasional hingga global. Jadi permasalahan tidak hanya individu untuk pemenuhan kebutuhan, tapi ternyata sampai level global. Ya, ini antara individu, community, nasional, dan global bisa kita lihat tadi. Pak Budi sudah menyebutkan kebutuhan vitamin kita butuhkan itu adalah kebutuhan individual, tapi kita lihat kondisi community juga kita butuhkan, ya, adanya pangan yang sifatnya adalah untuk mengurangi kemunculan faktor risiko munculnya COVID, ya. Kemudian beberapa bahan pangan itu menjadi penting karena bisa untuk digunakan dalam proteksi terhadap tubuh kita, terutama memunculkan imuniti terhadap infeksi virus. Ya. Ini ternyata pada COVID-19 proses inflamasi ini menjadi penting karena menjadi dasar bahwasanya kondisi COVID yang berat itu diakibatkan oleh inflamasi yang bisa dipicu oleh banyak faktor. Ya. Kemudian tadi disebutkan ada suplemen juga, terutama vitamin D saat ini di web ini memunculkan banyak kontroversi, tapi pada intinya di bidang kita imunologi, vitamin D ini memang dibutuhkan untuk proteksi terhadap imunitas seluler. Ya. Kemudian ada rekomendasi dari banyak, tadi Pak Budi menyebutkan WHO, FAO, dan seterusnya, komponen apa saja yang kita butuhkan pada kondisi pandemi COVID. Kemudian kalau kita lihat imunologi ini berperan pada pandemi COVID, ya. Istirahat, olahraga, nutrisi sangat dibutuhkan untuk sistem imun. Kita harus menghindari stres, higien sanitasi pribadi, gunakan masker, hand hygiene, vaksin yang belum diketemukan, ya. Kalau kita lihat bagaimana mengontrol infeksi ini memang diperankan oleh sistem imun kita innate dan adaptif. Tapi selanjutnya pada infeksi virus, maka sistem imun innate adaptif ini bekerja sama untuk menetralisir keberadaan virus tadi. Ya. Dengan cara apa? Proteksi terhadap infeksi sampai eradikasi yang diperankan oleh banyak komponen ini, mulai interferon, sel, natural regular cell, hingga antibodi nantinya. Ya. Kita tidak boleh stres pada kondisi pandemi COVID. Karena apa? Ternyata stres ini menyebabkan kita gampang sekali tertular. Walaupun kita makan nutrisi yang bagus, tapi stresor yang tinggi, maka inflamasi akan terjadi pada tubuh kita. Ini tidak kita inginkan, karena pada kondisi stres, sistem imun kita dilemahkan oleh stres itu. Ya. Kemudian, bagaimana dengan tidur? Banyak penelitian menunjukkan tidur ini sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi kalau tidak tidur sama sekali, maka sistem imun kita juga tidak akan baik, ya. Ini adalah interaksi antara tidur dengan sistem tubuh kita yang nantinya juga akan berakibat jelek pada sistem imun kita kalau kita tidak mengalami proses tidur ini, ya. Kemudian bagaimana dengan circadian clock? Kita punya circadian clock yang bisa membedakan siang dan malam. Ternyata ada hubungan antara tubuh kita human ini, ya. Sistem imun kita aktif pada siang. Sedangkan sistem imun kita akan pasif atau tidur pada kondisi malam hari. Sehingga aktivitas di malam hari tidak kita izinkan
karena sistem imun kita tidak bekerja dengan baik. Demikian juga sel imun kita bekerja pada siang hari, bukan malam hari. Justru kita berbahaya kalau melakukan aktivitas di malam hari, itu tidak didukung oleh sistem imun. Kemudian bagaimana dengan olahraga? Olahraga yang baik tentunya berada di pagi hari hingga siang, tidak di malam hari. Justru malam hari tadi disebutkan sistem imun kita tidak menjamin kondisi yang bagus di malam hari. Ya, interaksi antara otot dengan sistem imun ini terjadi memang. Ya, otot yang baik berkontraksi akan mengaktifkan sistem imun sebagai imun regulator. Kemudian aktivitas fisik ini merupakan imunoadjuvan karena bisa meningkatkan respon imun juga. Ya. Kemudian kita fokus ke imunologi nutrisi. Ya. Banyak makanan tadi disebutkan secara detail. Ya. Mulai kita ini kekayaan laut, kemudian tadi bahan pangan, sumber karbohidrat dan seterusnya banyak sekali di Indonesia ini. Ya. Kemudian bahan pangan tadi tentunya berperan pada prevensi dan mitigasi COVID. Ya, seperti ini banyak hal ya. Sistem imun kita juga tergantung pada nutrisi. Ya. Kemudian apa peran vitamin E, D, dan C terhadap sel-sel ini? Hampir semuanya akan mengaktifkan sel-sel imun. Ya. Kemudian ini beberapa bahan mineral yang berperan pada innate dan adaptif, ya, ada folat, besi, zinc, ya, selen dan seterusnya. Kemudian ternyata vitamin dan mineral tidak hanya berperan pada infeksi saja, tapi juga berperan pada kanker, ya. Kemudian apa efek dari vitamin A misalnya? Ini berperan dalam menghasilkan antibodi, ya. Kemudian vitamin D juga mengaktifkan banyak sel, ya. Dan kemudian dia akan vitamin D juga terutama D3 ini dia menyebabkan limfosit homing untuk berinteraksi dengan sel-sel tubuh kita dan kemudian juga menghasilkan antibodi. Kemudian secara detail, ya ini sumber nutrien kita juga bisa kita lihat dari vitamin mineral, ya, asam amino, kemudian asam lemak esensial ini juga didapatkan dari banyak sumber. Ya, sebagai kesimpulan, pandemi COVID ini adalah masalah global. Penularan COVID-19 dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Jadi sebenarnya paling penting ini virusnya tidak mengenal dia akan menginfeksi siapa, ya. Tapi kapan dia menginfeksi kita juga tidak tahu. Kita harus tetap waspada kapan saja, di mana saja. Kebutuhan nutrisi pada pandemi COVID ini terjadi pada level individu sampai global. Jadi bukan permasalahan Indonesia, tapi masalah global sebenarnya. Ya. Dan yang terakhir, nutrisi yang tepat mampu meningkatkan imunitas. Tapi jangan lupa banyak faktor juga yang mempengaruhi keberadaan nutrisi dan juga tentang kebutuhan tubuh kita terhadap nutrisi tersebut. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Hargatus saya. Materinya sangat menarik sekali, Pak. Ini bisa sebagai update ilmu khususnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga gizi. Bahkan tadi disampaikan bahwa sistem imun kita itu aktif pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Nah, itu sangat menarik, Pak. Baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk peserta masih boleh mengajukan pertanyaan melalui chat room. Baik, pertanyaan pertama untuk Bapak Budi Setiawan, Pak. Ini dari Universitas Ahmad Dahlan. Pertanyaannya adalah, apakah ada makanan tertentu yang tidak dapat kita konsumsi karena berfungsi sebagai imunosupresif? Baik, Pak Agung. Maaf, Pak Budi. Saya ulangi. Pertanyaan untuk Pak Budi Setiawan. Apakah ada makanan tertentu yang tidak dapat kita konsumsi karena berfungsi sebagai imunosupresif?
Silakan. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Nah, dari Ibu Rosida ya? Dari Universitas Ahmad Dahlan, Kak. Ahmad Dahlan ya. Ya, Ahmad Dahlan itu ada dua pertanyaannya sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kurkumin ya, terkait dengan AC2 tadi ya. Saya kira ada dua pertanyaannya itu. Yang pertama tentang konsumsi kurkumin, kemudian yang kedua tentang imunosupresan ya. Ya, baik, terima kasih nih Bu Rosida ya dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi pertama tentang ya, baik. Pertama memang tentang kaitannya dengan tadi memang ada juga sempat beredar kan informasi bahwa makan kurkumin malah jadi lebih nanti kita rentan terhadap COVID-19. Memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi kurkumin itu memang dapat meningkatkan produksi AC2. Apa itu AC2? Jadi AC2 itu adalah angiotensin converting enzyme ya. Itu memang sudah diketahui bahwa itu merupakan reseptor dari SARS-CoV-2 ya. Nah, memang SARS-CoV-2 itu memang saudaranya COVID-19 ya. Jadi hampir 80% itu antara COVID-19 dengan SARS itu memang mirip, tetapi cara bermutasinya itu memang berbeda antara SARS dengan COVID ya. Kalau SARS itu memang betul tadi bermutasi dengan mengikat AC2, tetapi ternyata ada penelitian tentang COVID-19 menunjukkan bahwa COVID-19 itu bekerja dengan mengikat enzim purin ya. Nah, ini enzim purin itu memang sebenarnya ada di semua orang, sehingga seperti disampaikan Dr. Agung tadi, ini tidak pandang bulu ya, semua orang itu bisa terinfeksi virus kan gitu ya. Nah, ini memang ada beberapa orang menyatakan seperti itu, tapi saya kira dari Kemenkes sendiri sudah mengatakan bahwa kurkumin ini memang aman karena tadi kalaupun meningkatkan produksi AC2, ternyata AC2 bukan untuk tempat yang bermutasinya COVID-19. Jadi penelitian terkait dengan COVID-19 itu menurut penting. Yang kedua tadi terkait dengan imunosupresan. Memang dalam hal ini kita lebih banyak bicara tentang untuk yang modulasi ya, bagaimana meningkatkan. Jadi memang saya kira ada beberapa makanan juga yang bisa dikonsumsi tadi untuk yang dibutuhkan untuk menekan kerja sistem imun yang memang nanti saya kira mungkin soal mengenai itunya perannya saya kira Agung Widodo barangkali bisa lebih menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Budi Setiawan. Bagaimana dengan Dr. Agung? Apakah ada yang ingin ditambahkan Pak terkait apakah benar kurkumin itu aman dikonsumsi untuk pandemi COVID-19? Ya, jadi sempat ramai di media saat itu memang katanya kurkumin ini menyebabkan peningkatan S2, kemudian menyebabkan resiko munculnya infeksi lebih banyak pada orang-orang atau masyarakat yang mengkonsumsi. Pada prinsipnya kalau kita lihat secara in vitro mungkin iya, ya. Jadi terjadi peningkatan reseptor S2. Tapi pada kondisi in vivo ini banyak faktor menjadi penyebab. Jadi tidak serta-merta kurkumin yang kita konsumsi ini bisa meningkat, tergantung kondisi metabolisme seseorang
yang ada di dalam tubuh, kemudian faktor pemicu aktivasi terhadap sistem imun, dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan mungkin di in vitro meningkat kuat ya, tapi pada kondisi in vivo belum tentu ini bisa memberikan hasil yang berarti, terutama pada orang yang mengkonsumsi kurkumin. Ya, jadi banyak sekali masyarakat, terutama di Pulau Jawa, itu mengkonsumsi kurkumin, tapi pada prinsipnya infeksinya dengan orang yang tidak mengkonsumsi kurkumin ini sama. Amerika ini tidak mengkonsumsi kurkumin, ternyata jumlah kasusnya lebih tinggi daripada yang ada di Pulau Jawa. Jadi bisa dikatakan banyak faktor pemicunya, ya, antara in vitro dengan in vivo mungkin tidak sama hasilnya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Rosida. Ya. Terima kasih kepada Dr. Agung. Kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya, masih untuk Bapak Budi Setiawan dari Ratna Bali Puspita. Ratna Bali Puspita. Peran ahli gizi ya untuk meningkatkan tentang fungsional dan peran mahasiswa gizi dengan diversifikasi tentang fungsional. Baik. Jadi Bu Ratna dari Ratna Bali Puspita dari Depok ya, Rumah Sakit Harapan Depok. Jadi bagaimana peran ahli gizi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan fungsional? Tentu saja sebagai ahli gizi kita memang tadi bisa saja kita menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan fungsional, tetapi tentu saja saya kira pangan fungsional itu memang lebih tadi menekankan tentang untuk peran yang tentang fungsi dari tubuh untuk kaitannya dengan fisiologis ya. Tetapi saya kira sebagai ahli gizi, saya kira lebih baik kita juga ada prioritas ya. Jadi prioritas pertama tentu saja sebagai ahli gizi kita harus mensosialisasikan tentang gizi seimbang ya. Karena itu yang namanya gizi seimbang itu masih banyak saya dengar itu mereka menggunakan 4 sehat 5 sempurna ya. Memang tidak salah benar sih. 4 sehat 5 sempurna itu bedanya hanya menyebutkan jenis ya. Ada jenis kan, pangan sumber protein, pangan sumber karbohidrat, sayur buah. Tetapi dengan gizi seimbang, bahkan dengan isi piringku, itu sudah disebutkan proporsinya berapa. Kan gitu ya. Kenapa ini penting? Karena tentu saja kita memang memerlukan berbagai jenis gizi, tetapi memang porsinya berbeda-beda ya. Kebutuhan kita terhadap karbohidrat beda dengan terhadap protein, beda dengan lemak juga sebenarnya bukan berarti harus sama sekali dihindari kan. Tentu saja kita juga perlu sebagainya macam ini. Jadi begitu yang diutamakan adalah tadi pertama tentang pemenuhan kebutuhan gizi, kemudian yang kedua juga tentu saja supaya makanan itu dapat memenuhi gizi, makanya haruslah memang itu bisa dimakan, artinya memenuhi sifat dari fungsi yang sensorinya ya. Nah, tentu saja yang berikutnya adalah memang lebih baik lagi kalau bisa tadi selain memenuhi kebutuhan gizi dan juga memenuhi fungsi sensoris, akan lebih baik lagi makanan itu memang memberi fungsi sebagai fungsional ya, fisiologis. Tetapi jangan itu yang diutamakan. Jadi yang khawatirnya itu banyak makan makanan fungsional, tetapi menjadikan dia tidak balance, tidak seimbang, nah gitu ya. Jadi boleh kita, saya apalagi sebagai ketua kelompok kerja, kita memang sedang mensosialisasikan tentang pangan fungsional, meskipun sementara ini di Badan POM aturannya kan memang tidak ada, yang ada adalah pangan olahan dengan klaim. Jadi boleh kita mengklaim pangan olahan itu yang gizinya lebih tinggi dari pangan normal, kan gitu ya, boleh klaim gizi, tapi juga boleh klaim kesehatan, tapi lebih untuk pencegahan bukan pengobatan. Tetapi juga tadi dalam definisi yang sudah disepakati secara nasional,
Ini pangan fungsional itu memang boleh kita mengklaim kaitannya dengan fisiologis kalau memang sudah dibuktikan secara ilmiah, bukan katanya kan begitu ya. Nah itu saya kira bagaimana sebagai ahli gizi kita memasyarakatkan pangan fungsional bahwa memang utamakan gizi seimbang. Nah kemudian memang kalaupun memang tadi ada dari makanan di pangan fungsional sebaiknya merupakan bagian dari diet seimbang. Saya kira demikian ya. Kemudian untuk mahasiswa gizi terkaitan dengan diversifikasi pangan fungsional. Nah karena pangan fungsional itu perlu bukti ilmiah, tentu saja silahkan para mahasiswa gizi melakukan penelitian untuk membuktikan tadi bahwa makanan-makanan yang banyak jenisnya itu sebagai pangan lokal itu memang tidak hanya memberikan fungsi zat gizi, tetapi juga memberikan fungsi fisiologis. Jadi mungkin untuk mahasiswa gizi, baik itu program sarjana, program diploma, master, apalagi doktor, silakan Anda melakukan penelitian terkait dengan fungsi fisiologis dari makanan sehingga nanti bisa diklaim sebagai pangan fungsional. Barangkali demikian Bu Ani jawaban saya untuk Bu Ratna Bali Puspita. Terima kasih untuk jawabannya Pak Budi. Ini pertanyaan berikutnya untuk Dr. Agung dari... Tolong Bu Ani suaranya. Terima kasih kepada Pak Budi atas jawaban pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Agung dari Cilin Nadia Dwi Yani Universitas Sriwijaya Palembang. Pertanyaannya adalah, saya pernah dengar jikalau mengkonsumsi makanan mentah sangat tidak disarankan untuk seseorang yang ingin meningkatkan imunitas tubuh. Bisa Bapak jelaskan mengapa demikian? Saya jawab ya. Selin Nanda Duyani ya. Oke. Untuk Mbak Selin Nanda Duyani, apakah konsumsi makanan mentah ini tidak disarankan? Apakah tidak disarankan untuk bentar. Jadi bentar ada gangguan. Ya, saya jawab. Memang beberapa makanan mentah ini kita tidak terbiasa di Indonesia untuk menggunakan makan, terutama bahan-bahan dari daging dan ikan. Tapi beberapa negara lain, misalnya di Jepang, mereka sering menggunakan makanan mentah ya, untuk dikonsumsi. Sebenarnya ada keuntungan dan ada kerugian kita menggunakan makanan mentah. Saya hampir berapa tahun, 3-4 tahun mengkonsumsi makanan mentah waktu di Jepang, ya. Tapi ya alhamdulillah enggak apa-apa, ya. Memang resikonya kalau seandainya kita masak, ada beberapa bahan makanan yang mungkin akan rusak, ya, dalam komposisinya. Tapi mungkin dari segi infeksi lebih aman kalau kita masak, karena mungkin bakteri atau parasit yang ada di bahan makanan itu bisa kita matikan. Tapi kalau seandainya kita konsumsi dengan mentah, risiko kita juga terinfeksi. Ya, banyak sekali kasus infeksi cacing yang ada di Jepang, ya. Tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia makanan semua dimasak masih cacingan. Ya. Jadi itu tergantung kasusnya. Jadi tidak benar kalau makan makanan mentah ini tidak disarankan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi tergantung dari komposisinya tentunya. Kemudian memasaknya ini cenderung hanya untuk meningkatkan, tadi dinyatakan oleh Pak Budi Setiawan, meningkatkan selera dan seterusnya. Tapi yang penting adalah komposisi dari bahan makanan itu yang kita konsumsi. Jadi walaupun kadang-kadang kita lihat tidak enak, tapi ternyata komposisi yang kita butuhkan, mungkin itu akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Tentu saja belum tentu makanan yang enak itu sangat kita butuhkan. Kadang-kadang tidak memiliki nilai nutrisi yang kita butuhkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Boleh saya menambahkan untuk makanan silakan. Ini ya, ini silakan Pak Budi. Karena
sempat populer ada tentang whole food diet ya. Jadi tentang tadi bahwa dianggap lebih sehat untuk makan makanan mentah. Jadi memang masalahnya seperti sampaikan Mbak Dokter tadi, kalau di negara yang memang sanitasi hygiene yang terjamin ya, itu saya kira mungkin bisa dilakukan. Tapi di kita itu negara tropis itu surganya mikroba. Nah, jadi jangan sampai kita berharap kesehatan mantas segala macam, tetapi justru yang pertama itu makanan itu tadi saya katakan selain memang bergizi menyehatkan, tapi harus aman dulu ya, aman dari mikroba patogen. Nah, mikroba itu untuk negara tropis termasuk ini surga. Jadi tentu saja untuk masyarakat Indonesia seperti juga himbauan dari Kemenkes, WHO, tentu saja lebih baik kita, apalagi kondisi pandemi seperti ini, kita mengkonsumsi makanan matang ya, makanan matang sehingga minimal 75 derajat Celcius dipanaskan, sehingga apa? Sehingga mikrobanya itu mati. Memang ada resiko tadi beberapa, tetapi memang tidak semua vitamin juga rusak dengan panas ya, bahkan beberapa mineral sebenarnya juga bisa tahan panas gitu ya. Jadi dan bahkan beberapa proses pengolahan itu justru meningkatkan juga nilai cernanya. Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Agung ada plus minusnya, tapi saya dalam hal ini berposisi untuk menginikan lebih banyak plusnya lah begitu. Jadi mohon untuk sebaiknya apalagi dalam kondisi pandemi jangan mengkonsumsi makanan mentah ya begitu. Demikian. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk dua narasumber. Ini ada pertanyaan lagi Pak Budi, boleh ya Pak? Ya boleh, tapi kelas ini Bu Ani suaranya pelan sekali. Aduh, bagaimana meningkatkan suara Bu Ani ini? Ya, silakan. Speakernya agak ke bawah soalnya jadi agak susah. Pertanyaan dari siapa? Baik, Pak Budi, ini ada pertanyaan lagi. Monggo. Pak Hanum, Rumah Sakit Pertukangan, Jakarta. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana pengolahan pangan fungsional yang baik dan benar, agar zat gizi yang kita butuhkan tidak terbuang saat proses pengolahan tidak sesuai, dan manakah yang lebih baik mengkonsumsi jamu dengan bahan dasar rempah-rempah atau pangan fungsional yang dicampurkan ke dalam makanan pokok? Baik, nah, satu-satu ya. Terima kasih ini Pak Ibu ya, Ibu Dulfa Hanum ya, Bu Hanum ya, dari Rumah Sakit Pertukangan Jakarta, ini orang Jakarta ini dekat dengan Bogor padahal ya. Baik, jadi bagaimana mengolah makanan fungsional yang baik dan benar. Jadi secara umum, memang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Dr. Agung, kita makanan itu mengolah itu jangan lama-lama. Karena tadi bahwa semakin lama diolah, kerusakannya semakin banyak. Jadi pilihlah cara pengolahan yang minimum. Nah, biasanya cara mengolah yang minimum itu paling kalau ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak juga sekarang juga banyak yang masak ya. Itu masakan tumis-tumis tuh. Ditumis itu kan udah praktis ya. Jadi bahkan kadang-kadang juga kalau sayuran juga masih crunchy begitu ya. Itu enak tuh. Jadi jangan lama-lama, jangan sampai empuk banget kalau sayuran itu karena sebenarnya nggak enak ya gitu. Jadi makan sakit sebentar saja kan gitu. Jadi masak tumis-tumis, masak sop gitu lah. Jadi usahakan dimasak tetapi waktunya tidak lama. Kenapa? Karena tadi supaya banyak yang tidak, termasuk juga kalau kita misalnya direbus itu kan nanti banyak yang larut. Nah kalau bikin sop kan air rebusannya kita makan. Jadi zat gizi yang larut itu juga masih bisa kita makan. Jadi kalau direbus kemudian diperes kadang-kadang begitu kan, ada makulah direbus diperes lagi. Jadi airnya tuh dibuang, hanya dapatnya seratnya aja nanti kan. Jadi sebaiknya mengkonsumsi minimal lah, begitu yang minimal itu tadi ditumis karena memang tumis itu juga beberapa kalau kita ingin misalnya meningkat imunitas karena juga tadi kandungan vitaminnya tinggi, lebih bagus lagi karena vitamin A itu larut lemak kan, ada lemaknya sedikit tapi tidak berlebihan. Nanti bikin sop juga bagus karena sop itu daripada rebus-rebusan itu yang di sop itu juga bagus. Dan kaitannya dengan mengkonsumsi tadi mengenai apakah yang rempah itu terpisah atau dimakan sebagai makanan pokok. Nah, begini, kalau memang dipisah itu membuat kita menjadi kenyang, jadi tidak makan yang cukup, lebih bagus memang dicampur ya.
kan gitu. Jadi dibikin aja bumbu, nah gitu. Jadi kan tadi dikatakan tentang kunyit. Kunyit itu biasa kita juga jadi bumbu ya, kan begitu. Jadi saya kira saya kalau disuruh pilih, saya lebih memilih dicampurkan saja. Tidak dengan makanan pokok, tidak harus dengan pokok. Bisa jadi minuman ya. Nah, jadi bisa minumannya. Jadi nanti misalnya setelah makan nanti pakai minumnya apa jus begitu ya, atau juga tadi bisa saja jamu itu ataupun apalah begitu, jamu atau buah atau sayur jus menjadi minuman untuk pelengkap dari makan pokok. Jadi tidak harus dicampurkan dengan pokok, makan pokok dicampurkan dengan sayur boleh, dicampur dalam itu tadi dikatakan bahwa juga ikan juga punya fungsi termasuk makanan fungsional karena omega 3 dan sebagainya. Jadi lebih baik jangan sampai kita terlalu mengutamakan pangan pokok tetapi melupakan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu pangan fungsional itu harus merupakan bagian dari upaya kita memenuhi gizi seimbang. Barangkali demikian Bu Ani dan juga Bu Zulfa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Pak Budi, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Halo. Menjadi bahan makanan utama selain sebagai bahan makanan utama pangan lokal, apakah pati sagu bisa mempertahankan imun tubuh atau hanya sebagai pemberi rasa kenyang saja? Kemudian bagaimana saya sebagai ahli gizi dapat memberikan penjelasan sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memprioritaskan Baik, terima kasih Bu Ani. Saya sudah baca itunya di chattingnya dari Pak Adnan Depondoye ya. Itu dari Rumah Sakit Adepura Jayapura. Yang baik nih Jayapura, mudah-mudahan juga selalu aman di sana ya. Jadi kalau memang makan pati sagu dengan ikan itu sih masih termasuk bagus. Jangan sampai kan yang seringkali yang dalam upaya klasifikasi ini seringkali beras diganti dengan singkong. Nah, beras itu kan tidak hanya sumber karbohidrat. Buat masyarakat Indonesia, beras itu sumber protein. Gitu ya, dengan kandungan protein 8 gram per 100 gram, kalau kita mengkonsumsi makan 3 kali 100 gram itu bisa 24 gram, itu bisa separuh dari kebutuhan protein. Sementara kalau singkong itu kan protein. Tapi kalau Anda di Irian mengkonsumsi pati sagu dengan ikan, itu tentu saja kalau misalnya tadi untuk imunnya itu memang bukan dari patinya, tetapi dari ikannya. Lanjutan sur saya dengan siapa ini yang bersaing suara dengan saya? Halo, halo, halo. Ya, jadi kalau memang pati itu sumber karbohidrat ya. Halo. Pati ini sumber karbohidrat. Yang kita katakan tadi yang bisa meningkatkan imun itu adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral saja ada pada ikan. Tetapi tentu saja di Irian sana kalau juga ingin memang dan sebaiknya juga menerapkan gizi seimbang. Belanja. Ini laptop saya. Halo. Mohon di-mute dulu sama itu host ya. Jadi kalau di Irian sana ingin juga memang sebaiknya juga ikut menerapkan pola gizi seimbang, selain pati dan juga ikan, pati sagu dan ikan, silahkan juga menambahkan sayuran. Ya, sayuran itu misalnya bisa juga ya daun ubi jalar ya, itu di sana kan juga mereka menanam ubi jalar, itu bisa dikonsumsi atau mungkin sayur-sayuran yang lain. Jadi untuk meningkatkan kualitas makanan selain menunya tadi pepeda ya, itu yang sagu saya pernah juga ke sana disuguhi pepeda dengan ikan segar. Ini matinya baru sekali Pak Budi. Kalau Bapak makan di Jakarta sudah ikannya mati berkali-kali. Jadi ikannya segar saya kira bagus gitu, tetapi tentu saja untuk tambahan serat, tambahan vitamin, mineral itu bagus juga kalau disertai dengan sayuran atau juga makan buah ya, buah-buahan. Barangkali demikian untuk Pak Adnan Depoyone ya. Ini saya kira, tapi jangan makan
berbeda doang ya, tapi biasanya mereka tidak ya, tidak makan berbeda, tapi makannya setahun lebih. Sayur apa Setahun ikan, ya. lebih. Nah, dengan ikan saya kira bagus ya, tetapi lebih baik lagi tidak hanya berbeda dengan ikan, tetapi ada sayuran yang lain. Barangkali demikian, Pak Dr. Agung, apakah pada anak-anak jumlah yang terkena COVID lebih sedikit? Kalau iya, disebabkan... Ya, saya jawab langsung. Sebenarnya pada anak-anak ini jumlahnya cukup banyak juga yang terinfeksi oleh COVID, ya. Tapi memang tidak tercatat dengan baik. Karena apa? Pada anak-anak gejalanya tidak spesifik, seperti flu-flu saja, dan anak-anak ini sering flu sehingga dianggap flu biasa. Tapi pada dasarnya angka kematiannya cukup tinggi pada anak. Jadi harus berhati-hati kalau seandainya kita punya anak kecil. Karena apa? Ternyata pada anak-anak ini gejalanya tidak nampak seperti pada dewasa. Kalau dewasa kan ada diabetes, ada hipertensi, maka kondisinya langsung memburuk. Pada anak tidak. Gejalanya seperti flu biasa, tapi mereka potensial untuk menularkan kepada orang dewasa. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya mereka juga terinfeksi, tapi bisa menularkan kepada orang lain dengan cepat. Sehingga justru malah berbahaya karena tidak memiliki gejala klinis yang spesifik pada anak-anak ini. Tapi kita di masyarakat tetap waspada bila seandainya kita berhadapan dengan anak-anak kecil yang mengalami influenza, kita tetap menggunakan masker dan seterusnya. Terutama untuk nutrisi pada anak harus kita siapkan dengan benar karena mereka ini sangat membutuhkan pada saat proses pertumbuhan tentunya, ya. Maka yang paling atau yang patut harus kita prioritaskan adalah terutama makanan yang cukup banyak mengandung protein dan buah yang bisa menyebabkan mereka bisa melakukan regulasi terhadap sistem imunnya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi dan jawaban yang terbaiknya. Sedikit kesimpulan dari pemaparan materi oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, fungsi pangan bagi manusia itu ada 3, fungsi gizi, sensoris, dan fisiologis. Terutama fungsi fisiologis pangan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau mencegah dari timbulnya penyakit. Imunomodulator adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, dan dapat menormalkan kembali ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Kriteria makanan yang baik menurut WHO yaitu aman, bergizi seimbang, menyehatkan, dan rasanya enak. Kemudian kebutuhan zat gizi pada pandemi COVID-19 terjadi pada level individu sampai global. Zat gizi yang tepat mampu meningkatkan imunitas. Untuk penggunaan konsumsi kurkumin itu kalau secara in vitro terjadi peningkatan pada sistem imun tubuh namun belum terbukti secara in vivo. Tidak serta-merta dapat meningkatkan sistem imun. Peran ahli gizi adalah memberikan sosialisasi tentang gizi seimbang selama pandemi COVID-19. Sudah? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai sesi terakhir diskusi dan tanya jawab. Saya selaku moderator undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.